Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu hijrah, mereka itu dikejar-kejar oleh orang kafir. Lalu untuk menghindari kejaran orang kafir itu, maka Nabi dan Abu Bakar masuk ke sebuah Goa Zur. Masuk ke situ, dan apa yang terjadi setelah Nabi dan Abu Bakar masuk? Ketika itu tadinya tidak ada rumput di situ. Di depan goa itu nggak ada rumput. Begitu Nabi dan Abu Bakar masuk, maka Allah mentakdirkan tumbuh rumput. Tumbuh rumput di pintunya goa itu. Kemudian Allah mengirimkan tentaranya berupa laba-laba waktu itu untuk membuat sarang gitu. Di sarang depan di depan pintu goa. Lalu mengirimkan beberapa merpati untuk bertelur, untuk mengerami telurnya di depan pintu goa. Dengan keadaan seperti itu, dengan 3 pertolongan dari Allah, dari tentaranya Allah, dari binatang, maka muncul keyakinan di dalam diri orang kafir yang mengejar-ngejar Nabi saat itu, bahwa tidak mungkin Nabi dan Abu Bakar masuk ke dalam goa itu. Mengapa? Karena di dalam pikiran mereka, logika mereka, tidak mungkin Nabi masuk ke dalam goa. Karena apa? Di situ ada rumput yang tidak ada bekas diinjak-injak. Lalu ada sarang laba-laba. Kalau ada orang masuk ke situ, sarang laba-laba pasti rusak. Itu menurut logika mereka. Dan di situ ada beberapa pasang merpati yang mengerami telurnya. Kalau ada orang lewat, pasti merpatinya lari gitu. Nah, padahal di dalam goa itu Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu bisa melihat ke kaki-kaki dari orang kafir itu. Sampai-sampai Abu Bakar itu sangat khawatir. Dan Abu Bakar sempat bilang kepada Nabi, "Wahai Rasulullah," kata Abu Bakar, "bagaimana kalau satu di antara mereka itu bisa melihat kita?" Nah, itu menunjukkan apa? Abu Bakar itu khawatir dengan keadaan itu. Dan ini juga Allah memberitahu kita bahwa antara Nabi dan Abu Bakar itu kualitas imannya, kualitas takwanya itu lebih bagus Nabi gitu. Lebih bagus Nabi, ya memang seorang Nabi gitu. Dari mana taunya? Abu Bakar khawatir diketahui oleh orang kafir. Tapi Nabi menjawab. Jawaban Nabi itu diabadikan oleh Allah. Sekarang ada di Al-Quran surat ke-9 ayat 40. Nabi menjawab begini, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan khawatir. Ya kalau bicara bebas itu jangan khawatir, wahai Abu Bakar ya. Sesungguhnya Allah bersama kita gitu. Coba kita evaluasi diri, apakah kita punya iman sehebat ini gitu ya. Di saat kita menghadapi suatu masalah yang sangat sulit, kita tetap tenang gitu. Kita tetap tenang. Di otak kita bilang la tahzan ya, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir ya. Allah bersama kita. Masalah ini pasti beres ya. Masalah ini pasti beres. Yang penting apa? Ada pertolongan dari Allah. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita belajar,
kita melatih diri agar kita mempunyai iman yang kuat ya, yang selalu melibatkan Allah di setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Selalu melibatkan Allah. Jangan seperti Korun ya. Sering saya sampaikan, jangan seperti Korun. Korun itu orang kaya raya ya. Lalu orang-orang bilang bahwa Korun itu enak gitu. Bahwa Korun itu kaya, Korun itu begini, Korun itu dengan sombongnya bilang bahwa semua kekayaan yang dia dapat itu adalah berkat kepandaiannya. Maka karena dia sombong, karena dia menganggap semua kepandaiannya hartanya dia dapat karena kepandaiannya, maka oleh Allah ditenggelamkan ya, ditenggelamkan. Jadi kita itu nggak boleh terlalu pede, itu tidak boleh. Kita itu ya pede itu bagus, cuman tetap harus melibatkan Allah. Semuanya ini karena Allah, semuanya ini pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kita datang ke masjid ini pun pada saat ini itu karena pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, maka kita tidak bisa hadir ke masjid ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita latih ya, kita latih terus menerus ya, agar kita punya iman yang sehebat ini ya. Contoh kita adalah Nabi ya. Abu Bakar yang kualitasnya luar biasa, masih ada rasa khawatir pada Abu Bakar, apalagi kita ya, apalagi kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, semuanya harus diserahkan kepada Allah, tapi jangan lupa kita juga harus berusaha ya. Kita harus berusaha. Contohnya tadi Nabi itu masuk ke dalam goa, itu merupakan usaha ya. Agar apa? Agar dia selamat dari kejaran orang kafir. Jadi tidak terus Nabi menantang, aku pasti dilindungi Allah, terus lari-lari begitu saja, tidak. Tapi Nabi tetap berusaha, yaitu masuk ke dalam goa agar selamat dari kejaran orang kafir. Dan Allah pun memang menuntut kita untuk berusaha. Usaha kita itu tidak harus besar, itu tidak harus besar. Pokoknya ada usaha. Seperti yang dilakukan oleh Siti Maryam ya. Siti Maryam diabadikan oleh Allah di Quran surat Maryam ayat 25. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Saat itu kan Siti Maryam itu sedang hamil besar dan mau melahirkan. Dalam kondisi seperti itu, sudah sakit mau melahirkan. Lalu nyeri luar biasa. Ibu-ibu barangkali tahu yang pernah melahirkan bagaimana rasa sakitnya orang yang mau melahirkan. Lalu juga sudah mulai keluar darah dan sebagainya karena mau melahirkan, dan beliau mungkin dalam kondisi lapar dan sebagainya. Oleh Allah diperintah melalui malaikat, goyanglah pohon kurma itu. Coba kita logika, kita bayangkan. Dalam kondisi seperti itu, Maryam menggoyang kurma itu, apakah mungkin bisa goyang? Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Pohon kurma itu tinggi dan kokoh ya, dan kokoh. Itu disuruh goyang gitu. Kondisinya padahal dalam kondisi payah. Itu menunjukkan Allah itu menuntut Maryam itu untuk berusaha, sekecil apapun usahanya. Jadi kita pun dituntut oleh Allah untuk berusaha, buka toko, jadi sopir, jadi guru, jadi dosen, jadi tentara dan lain sebagainya. Itu kan usaha. Lalu hasilnya diserahkan kepada Allah, Bagaimana mungkin Maryam bisa menggoyang? Tidak mungkin. Tapi Maryam tetap melakukan itu, menggoyangkan pohon itu, dan Allah menjawab, memberi pertolongan kepada Maryam. Di Quran surat Maryam ayat 25 lanjutannya. Saya pohon itu akan menggugurkan pohon kurma yang masak kepadamu. Jadi dengan usaha kecil, Maryam dalam kondisi mau melahirkan, sakit, berdarah, menggoyang pohon kurma secara seadanya, Allah yang menolong untuk menggugurkan
pohon kurma itu, menjatuhkan pohon kurma itu. Nabi tadi itu masuk, usahanya kecil, masuk ke dalam goa. Yang Nabi dan Abu Bakar itu bisa melihat ke dalam apa? Ke kaki-kaki pengejarnya. Tapi dengan usaha kecil itu Allah menolong dengan cara menghadirkan burung merpati, laba-laba dan sebagainya, ya. Sehingga Nabi selamat. Sehingga Siti Maryam itu apa? Bisa makan pohon kurma dan bisa melahirkan. Nah, ini bisa kita ambil hikmah ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Apapun yang kita hadapi, selalulah kita harus melibatkan Allah. Misalnya kita ini sakit, misalnya sakit apa saja, misalnya sakit perut, sakit kecil, lalu kita apa? Berobat, ya, berobat. Misalnya nggak perlu ke dokter, misalnya kita berobat sendiri. Jangan lupa kita melibatkan Allah, bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Sedangkan kita berobat itu usaha yang dituntut oleh Allah. Enggak boleh kita itu tidak berobat, enggak boleh, ya. Kita enggak boleh terus apa? Nanti Allah yang menyembuhkan. Tidak ada seperti itu di dalam Islam. Kita disuruh berusaha. Sekecil apapun kita harus berusaha. Kita berobat, lalu kita berdoa, ya Allah, semoga Engkau mengurangi, membatasi penyakit ini. Bahkan minta tolong, ya Allah, Engkau angkat, ya, Engkau angkat penyakit-penyakit ini. Seperti yang pernah kami sampaikan pekan yang lalu, Nabi Ayub pun berdoa. Nabi Ayub pun berdoa. Doanya bagaimana kemarin itu? Ya Allah, saya ditimpa kesusahan. Nabi Ayub bilang begitu waktu sakit. Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Itu menunjukkan apa? Nabi Ayub pun berdoa minta kesembuhan kepada Allah. Jadi usaha apapun, permasalahan apapun yang kita hadapi, kita berusaha agar semua itu bisa selesai. Dan jangan lupa libatkan Allah. Di dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa apa? Kalau kita melibatkan Allah, maka kalau Allah berkehendak menyelesaikan permasalahan kita, walaupun orang sedunia itu ingin mencelakai kita, pastilah tidak bisa terjadi. Pastilah tidak bisa terjadi kalau Allah mengizinkan kita ini mendapatkan kebaikan-kebaikan. Demikian juga kalau ada orang yang mau mencelakai kita, bahkan sedunia mau mencelakai kita, dan Allah tidak mengizinkan, maka kita pun tidak mungkin celaka. Kita pun tidak mungkin celaka. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus berusaha dan minta tolong kepada Allah. Bagaimana agar kita itu mendapatkan pertolongan dari Allah? Salah satunya dengan menolong agamanya Allah. Menolong agamanya. Di Quran surat ke-47 ayat 7. Insya Allah Bapak Ibu, saudara-saudara sudah hafal dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agamanya Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Nah ini, jika kita menolong agamanya Allah, niscaya Allah akan menolong kita. Bagaimana menolong agamanya Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudara hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah, itu sudah berarti menolong agamanya Allah. Hadir ke masjid ini untuk mendengarkan kajian-kajian, itu berarti sudah menolong agamanya Allah. Hadir ke masjid ini terus menjadi panitia, misalnya panitia kurban, panitia Idul Fitri dan lain sebagainya, itu berarti kita sudah menolong agamanya Allah. Apalagi kalau kita bertambahi, kita ke masjid berjamaah, lalu kita ajak tetangga kita yang belum berjamaah ke masjid. Untuk apa? Untuk berjamaah ke masjid. Tidak perlu memaksa-maksa. Kita sampaikan, ayo kita sholat berjamaah ke masjid. Gitu saja,
Dia sambil berdoa, ya Allah, semoga ajakan saya ini bisa dia terima dengan baik. Kalau dia belum bisa jamaah ke masjid, itu urusan dia dengan Allah. Kita beritahu kepada tetangga kita yang belum pernah ikut kajian di Masjid Nurul Huda itu loh. Setiap Ahad pagi itu ada kajian setelah sholat subuh. Disampaikan kepada tetangga kita. Kalau memang tidak ada aral, tetap ada di rumah, ayo ngaji gitu ya. Kalau orang itu mau ngaji, berarti kita itu dapat pahala dari kita yang ngaji dan dapat bonus pahala dari pahalanya orang yang kita ajak itu, tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajak. Terus begitu. Dan bayangkan kalau kita ngajak 10 orang dan 10 orang itu ngajak. Manfaatkan HP kita, WA misalnya. Ayo kita ngaji, ayo kita sholat berjamaah dan seterusnya dan seterusnya. Itu berarti semuanya kita menolong agamanya Allah. Bisa kami sampaikan segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.